Nada Nida Ramadia. Ya, beliau adalah lulusan dokter dari Universitas Pajajaran. Kemudian di tahun 2023 mendapatkan kesempatan beasiswa di Babson College. Lulus tahun 2024 sehingga sekarang mengenyam gelar MBA seperti itu. Oke, kalau gitu langsung aja silakan Dokter Adila, apakah sudah siap untuk dipaparkan materinya? Oke, makasih Mas Bay. Aku Oke, share dulu. monggo. Mas, udah ini belum ya? Udah muncul belum ya slide-nya di sana? S- Sudah ada, sudah muncul, tapi Hmm, tampilannya masih belum full nih. Belum full screen ya? Belum full screen, iya. Oke, Nah, ini udah nih. Sudah dokter Adila, sudah share screen, sudah full semuanya, silakan dimulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Nama aku adalah Adila. Aku adalah bukan alumni awardee LPDP PK 203. Nah, jadi terima kasih Mas Bay atas perkenalannya. Memang secara garis besar, aku itu kuliah kedokteran. Setelah kuliah kedokteran, sempat kerja sebagai dokter sekitar 5 tahun. Namun saat COVID, kebetulan waktu itu aku hamil, jadi aku memutuskan untuk istirahat kerja sebagai dokter. Nah, di masa-masa istirahat inilah aku akhirnya nyoba-nyoba bikin bisnis, salah satunya Snack Scrubs yang akan kita bahas sekarang. Dan dari membangun Snack Scrubs inilah akhirnya aku memutuskan untuk mengambil kuliah lebih lanjut, yaitu mengambil MBA di Babson College. Nah, alhamdulillahnya juga di tahun lalu di 2024 Snackcraft itu sempat mendapatkan award dari Babson College, yaitu mendapatkan Lila Syahni Fashion and Textile Endowment Awards yang basically ngasih award ke pengusaha yang tidak hanya mencari profit di bidang fashion atau tekstil tapi memiliki makna sosial juga. Dalam hal ini makna Snackcraft adalah untuk mengempower healthcare professionals throughout their outfit. Nah, mungkin supaya kita kenal lebih lanjut, apa sih snack scrubs itu sendiri? Nah, mungkin kalau dengar kata scrubs, banyak orang di sini lebih familiar scrubs itu adalah sebuah lotion buat yang digosok-gosok di badan. Namun, yang kita jual sebenarnya bukan itu. Jadi, snack scrubs itu adalah sebuah perusahaan yang menjual medical scrubs atau baju kerja untuk dokter, perawat, dan nakes lainnya. Nah, tapi perbedaannya mungkin kita memiliki tiga prinsip utama, yaitu style, comfort, dan function. Jadi, para dokter dan perawat ini bisa tetap nyaman seharian dalam baju kerja ini, tapi juga tetap bisa tampil bodis, bisa tetap tampil cantik di dalam balutan snacksak tersebut. Nah, Al-Akrabs ini aku bangun di tahun 2021. Eh, Alhamdulillah bisa berkembang. Dalam 4 tahun tersebut kita berhasil menjual sekitar 77.000 set scrubs dengan customer bukan dari Indonesia aja, tapi juga dari Malaysia dan Philippines. Untuk rating kita sendiri di marketplace, alhamdulillah cukup baik, yaitu 4,9 dari sekitar 24.000 review dan dengan customer yang cukup setia dengan repurchase rate sebesar sekitar 30%. Nah, sekian mungkin intro tentang Snack Scraps, tapi apa sih sebenarnya yang ingin kita bahas di sini? Mungkin di sini yang ingin aku share sedikit adalah gimana sih cara untuk eh, mewujudkan dari sebuah simple idea
menjadi bisnis yang berjalan based on journey aku membangun Snack Scraps tersebut. Ini adalah yang akan kita bahas mulai dari gimana cari opportunity-nya, nanti gimana memulainya, dan apa yang harus dilakukan saat pertama-tama bisnis itu mulai berkembang. Nah, pertama nih, mungkin yang kita bisa tahu mungkin dari semua bisnis itu kita harus spotting the opportunities. Apa sih problemnya? Nah, mungkin problem yang aku temukan saat memulai Snack Slash itu sendiri semuanya tertuang pada foto ini. Mungkin boleh interaktif sedikit ya Mas Bay. Kira-kira apa sih di sini, apa sih yang salah kalau menurut kalian di foto ini? Boleh. Ayo, siapa nih kira-kira yang mau ngasih tanggapan dari foto yang baru dikirim sama Dokter Adila? Silakan unmute, perkenalkan diri boleh. Apa yang salah nih dari foto ini nih? Apa yang bikin kayak gregetan gitu loh ngeliat dari foto ini? Ayo, siapa Soalnya yang mau menurut unmute? aku salah banget. Atau enggak Mas Bay deh, Mas Bay kalau belum Oke, ada. oke. Kalau gitu, aku ngeliat ini kayaknya Dokter Adila baru selesai jaga, jadi kelihatannya wajahnya capek banget. Terus bajunya juga bahasa Jawanya lungset ya, atau apa sih namanya? Uringkel ya. Jadi Iya, iya banyak benar. kusut-kusutnya, jadi kelihatan kayak capek banget dan kurang fashion. Menurut aku seperti itu sih, Dokter Adila. Oh, oke, Mas Bay. Mas panggilnya Adila aja kali ya, Mas. Siap, Adila. Oke, nggak pakai dokter ya. Nah, bener banget nih, Mas Bay. Di sini sih menurut aku pertama fotonya jelek banget. Lusuh, kucel, itu benar. Nah, tapi kalau kita zoom in ke bajunya, bisa kelihatan mungkin di situ pertama bajunya kusut. Terus, atasannya terlihat tidak proper ya, kayak kegedean, celananya pun kegedean. Dan sejujurnya ini kalau dipakai nggak nyaman banget, karena bahannya itu dari low quality fabric yang tidak menyerap keringat, jadi dipakainya pun cukup gerah dan sebagainya. Nah, terus kan kalau aku dan teman-teman aku yang cewek, biasanya walaupun kerja kan inginnya tetap tampil sedikit decent gitu ya. Nah, yang biasa kita lakukan adalah kita kalau beli baju jaga yang seperti ini, biasanya kita rombak nih ke penjahit kita. Nah, tapi untuk ngerombak itu kan membutuhkan waktu tambahan, dan yang kedua, uang tambahan. Sedangkan saat COVID, dunia kedokteran itu sibuk banget, bisa shiftnya bisa lebih dari 24 jam, dan orang-orang tuh nggak punya nih waktu untuk melakukan hal-hal yang remeh seperti tersebut. Nah, jadi dari problem itu, aku berangkat nih, ini masalah nih menurut aku, walaupun kelihatan masalahnya nggak terlalu, bukan masalah yang besar, yang life changing, tapi kita bisa berangkat dari problem tersebut untuk mencari apa sih yang idealnya. Tentu yang idealnya adalah baju kerja yang lebih nyaman, lebih enak, lebih cantik. Nah, tapi saat itu aku menemukan gap karena pertama, sedikit scrub company yang memperhatikan tentang comfort dan styles di baju jaga mereka. Jadi rata-rata dibuat seadanya banget, modelnya model biasa, yang penting kepake gitu. Nah, yang kedua, hampir tidak ada scrub company di Indonesia yang membuat medical scrubs dengan gender specific sizing. Maksudnya itu dibedakan antara perempuan dan laki-laki. Rata-rata tuh jualnya unisex. Oleh karena itu, kalau unisex itu jadinya kayak gini, bajunya kebesaran, nggak enak karena dibuatnya biasanya sesuai dengan bentuk badan pria. Dan gap lainnya yang mungkin menurut aku ini sangat penting adalah saat itu adalah COVID. COVID itu kalau bagi dokter itu juga perubahan yang sangat apa ya, sangat signifikan gitu. Karena sebelumnya dokter dan perawat itu kalau kerja menggunakan jas putih atau seragam rumah sakit atau bajunya baju kayak baju kantoran. Sedangkan sejak COVID langsung harus dirubah menggunakan scrubs ini karena ini adalah salah satu bagian dari APD level 1. Nah, saat itu supply-nya nih belum belum meet demand-nya nih, kayaknya demand-nya saat itu tinggi banget sedangkan supply-nya terbatas. Dari problem dan gap-gap tersebutlah akhirnya aku memutuskan untuk membangun Snail Scrubs ini dengan tiga tadi prinsip utama: style, comfort, dan function. Nah, apa sih yang bisa Snail Scrubs do better? Yang pertama, tadi dari bahannya kan yang tadi kusut, jelek, tidak nyaman. Jadi aku memastikan startup ini terbuat dari bahan yang high quality, breathable, wrinkle free supaya nggak kayak di foto tadi ya kusut. Terus bahannya juga stretch sehingga dokter ini bisa menggunakan
baju ini seharian dengan nyaman, mau long shift tidak masalah gitu. Terus mungkin salah satu added value-nya juga tadi gender specific cutting, yaitu dibedakan cutting antara perempuan dan laki-laki instead of unisex. Karena tadi di Indonesia itu belum ada, sedangkan kalau merek-merek medical scrubs di luar negeri semuanya itu hampir nggak ada yang jual unisex nih. Mereka itu semua gender specific cutting karena mengerti bahwa bentuk dan lekukan tubuh perempuan dan laki-laki itu berbeda dan itu sangat berpengaruh kepada kenyamanan dan penampilan penggunanya. Nah, terus salah satu juga yang nilai yang aku tanamkan adalah karena tadi ada shifting yang begitu besar ya dalam behavior menggunakan baju sehari-hari para dokter dan perawat ini, aku tuh ingin ngasih kesempatan sedikit para dokter dan perawat ini untuk bisa express personal style mereka dengan tetap memaintain professional looks. Oleh karena itu, aku menawarkan berbagai macam warna dan berbagai macam style supaya mereka bisa nih sedikit aja ngeluarin mengekspresikan style mereka dalam balutan snack strap sendiri. Itu sih overall adalah prinsip awal aku membangun usaha ini, membangun snack scrubs. Nah, kita udah tahu nih apa aja sih opportunity-nya tadi, udah ada gap-nya apa dan apa yang kita bisa buat lebih baik. Tapi setelahnya namanya bisnis, tentu yang kita pikirkan adalah gimana sih cara hal ini bisa jadi uang, how to make money. Pasti untuk how to make money, pasti ada kita memikirkan bisnis modelnya apa, mengakses posisi kita dan juga keadaan kompetitor dan juga supplier lain, konsumen lainnya saat itu, sehingga akhirnya kita bisa menentukan harganya. Nah, untuk bisnis model sendiri, kita tahu pasti ada banyak, bisa product sales, service, subscription, dan lain-lain. Nah, untuk aku sendiri, ini adalah product sales. Nah, sebenarnya apa sih yang dulu aku lakukan? Mungkin kalau sekarang setelah belajar MBA, dan di sini juga yang udah belajar bisnis atau yang emang punya major bisnis, itu udah paham banget tentang Porter Five Forces ini. Gimana sih keadaan, apa aja yang harus kita pertimbangkan sebelum kita memulai bisnis. Nah, kalau untuk aku saat itu jujur, boro-boro tahu Porter's Five Forces. Jadi ini nggak aku pertimbangkan, tetapi ternyata dengan mengikuti insting, nih ada satu dari porters ini yang aku ikuti yaitu industrial rivalry. Kenapa sih aku sangat memperhatikan kompetitor aku di saat itu? Karena aku bingung untuk menentukan harga gimana sih caranya. Nah, jadi yang waktu itu aku lakukan adalah oke, mungkin kalau di kita marketplace itu sudah sangat merajalela ya, terutama Shopee. Waktu itu aku lihat gimana sih cara nentuin harga, dilihat dari Shopee nih siapa sih yang paling terkenal di bidang scrubs ini gitu. Nah, terus dari merek yang paling terkenal itu aku nurunin harganya sedikit sekitar 10 sampai 15 ribu karena kan aku new entrant nih. Nah, baru aku jual dengan harga segitu. Nah, mungkin itu yang aku ambil adalah cara gitu menentukan harga dan ternyata setelah aku MBA baru tahu nih kayak gini namanya cost based pricing. Itu juga bisa kita lakukan saat mau menentukan harga. Nah, tapi yang ingin aku apa ya highlight di sini mungkin kalau awal start bisnis apalagi yang udah sekolah pasti pertimbangannya banyak banget nih. Pasti Porter Five Forces ini sangat-sangat dipertimbangkan gitu. Nah, mungkin aku dulu kalau mempertimbangkan lima ini malah bisnisnya nggak jalan karena keburu takut, keburu panik. Nah, nanti kalau yang baru awal tuh, kalau yang baru awal saran aku sih ini boleh dilihat tapi jangan terlalu panik karena hal-hal yang ada di sini. Kita mulai dulu aja dengan apa yang kita punya gitu. Nah, terus setelah udah tahu nih, aku udah tahu, oh kira-kira bisa nih dijual nih dengan cara, oke kita jual barang itu dengan harga sedikit lebih rendah dari kompetitor yang paling terkenal. Terus habis itu apa sih yang harus dilakukan? Kalau menurut aku setelah itu yang dilakukan, ya mulai. Nggak usah terlalu banyak mikir, intinya mulai gitu. Nah, ini mungkin salah satu ilmu yang aku dapat dari Babson College yaitu Entrepreneurial Thought and Action. Jadi gimana caranya kita memulai sebuah bisnis dengan limited resources. Prinsipnya cuma tiga, act, learn, build. Nah, apa sih yang aku lakukan dulu? Satu, kita harus memulai dengan apa yang sudah kita punya. Jadi waktu itu aku sesungguhnya hanya punya diri aku dan koneksi teman-teman aku yang kedokteran juga. Jadi untuk karyawan saat pertama kali mulai juga itu
pasti awalnya mulai sendiri, tapi aku memanfaatkan apa yang aku udah punya. Kira-kira aku punya teman-teman dokter nih, bisa nih mereka digunakan sebagai buat promosi dan juga mungkin sebagai model di usaha aku. Nah, kedua, calculate how much you willing to put. Jadi untuk memulai bisnis, apalagi baru coba, menurutku awalnya adalah kita nggak usah terlalu idealis. Oh, modal yang ideal adalah segini. Kita mulai aja dari apa yang kita punya. Untuk aku waktu itu aku mulai dari 8 juta hasil dari tabungan-tabungan aku saat bekerja sebagai dokter umum. Nah, tapi harus diketahui juga bahwa kalau sampai 8 juta itu aku hilang, aku juga nggak apa-apa gitu. Jadi apa yang kamu put itu harus kamu sanggup untuk kehilangannya juga. Nah, yang ketiga, invite others to the journey. Nah, jadi untuk teman-teman itu mungkin kalau di aku karena aku nggak punya co-founder, others itu bukan sebagai co-founder, tapi untuk support-support secara emosional, moral, dan finansial. Waktu itu aku akhirnya untuk finansial mendapatkan support tambahan dari suami aku. Kita menggunakan amplop nikah kita untuk akhirnya senang-senang berkembang. Dan kalau temen itu aku dibantu banget untuk promosi dan tadi menjadi model-model di photoshoot aku. Nah, mungkin ini aku ingin sedikit mengilustrasikan gimana sih tenang aja, mulainya dari kecil dulu aja, nanti kalau ada jalan kok untuk berkembangnya dari Snastraps ini. Nah, yang perlu digarisbawahi itu, semuanya itu perlu proses, jadi tenang aja, mulai dari yang kita punya dulu. Dulu, karena aku hanya punya diriku, teman-teman belum involved, jadi aku yang jadi model, aku yang balas chat, aku yang melakukan segalanya itu juga mungkin di foto pertama itu aku juga fotonya foto sendiri tanpa dibantu orang lain. Terus sampai rela foto shoot kayang itu adalah supaya untuk ngasih tahu ke orang-orang ini bahannya enak banget loh, stretch jadi kalian bisa nyaman seharian. Lalu selanjutnya aku mulai manggil teman-teman aku untuk membantu menjadi model photoshoot yang akhirnya saat ini, kalau untuk saat ini akhirnya kita udah sanggup membayar model untuk photoshoot tersebut. Nah, terus juga ini adalah perjalanan aku dulu mungkin dapat 5 paket dalam seminggu aja, itu udah seneng banget. Tapi tentu paket itu di packing sendiri, diantarin sendiri, hingga akhirnya pertama hanya nganterin pakai motor karena paketnya sedikit. Alhamdulillah lama-lama dianterin pakai mobil. Untuk sekarang, alhamdulillah tukang paketnya yang udah mau datang ke kantor kita karena kuantitasnya udah banyak. Nah, terus ini juga kantor kita. Tadi dimulai dari apa yang kita punya. Dulu aku tinggal di rumah orang tua, jadi aku mulai dari ruang tamu di rumah orang tua. Lalu setelah berkembang, membangun sebuah bangunan di garasi, tetap di rumah orang tua, tapi kapasitasnya alhamdulillah masih butuh lebih lagi. Akhirnya kita pindah ke ruko, dan terakhir kita pindah ke gudang yang lebih besar. Untuk tim pun tadinya aku segalanya melakukan sendiri. Alhamdulillah sekarang kita udah ada tim 9 orang yang bekerja di kantor dan sekitar 30 orang yang memproduksi barang ini. Nah, tapi walaupun semuanya start small, tapi dari awal aku udah memiliki mimpi yang besar nih. Mimpi aku awalnya memang adalah ingin punya pabrik. Mimpi-mimpinya mungkin bukan mimpi-mimpi yang udah terorganize gitu, hanya oh suatu saat kalau gue bikin kayak gini harus punya pabrik nih suatu saat. Nah, itu sih yang menggiring akhirnya berprogres terus dan berkembang terus. Nah, tapi memang akhirnya mimpi apa ya, kayak think big-nya itu atau mimpi besarnya itu akhirnya berubah, dan yang terakhir adalah ingin menjadi salah satu produsen scrub terbaik di Southeast Asia gitu. Nah, setelah kita mulai, nah apa sih yang next step-nya yang harus kita lakukan? Nah, pertama kali kita start bisnis, pasti kita cinta banget ke ide pertama bisnis kita. Pasti kita kayak, oh ini udah ide terbaik nih pokoknya. Ini mah udah paling mentok lah kayak gitu. Nah, tapi ternyata loving the idea alone is not enough gitu. Kita harus ngerti apa sih yang sebenarnya market itu mau sesungguhnya. Nah, ini contoh yang aku lakukan dulu adalah, dulu produk aku contohnya seperti ini dengan bahan yang itu katun yang tidak stretch, yang lebih mudah lecek gitu. Tapi aku pikir itu udah ide paling bagus banget gitu. Tapi ternyata
customer tuh pinginnya bukan kayak gitu. Dan saat itu aku bersedia mengganti ide aku dari ide yang aku anggap udah bagus banget ke ide yang ternyata customer mau. Dan kalau kita udah menemukan nih sampai apa sih ide yang customer mau, ternyata produk yang customer mau itu yang bisa menyokong kita sampai saat ini. Nah, yang contohnya yang ada di foto ini adalah produk yang bisa menyokong aku banget sampai sekarang, dari sekitar 3 tahun lalu. Itu semua penjualan sekitar 70%-nya kita dapatkan dari produk ini gitu. Jadi kalau kita udah dapat nih apa sih yang sebenarnya market mau, insya Allah itu bisa menyokong kita terus ke depannya. Tapi tadi kuncinya jangan terlalu idealis di awal. Mungkin kita yakin itu bagus ya, karena kalau kita nggak yakin kita nggak akan mulai-mulai, nggak akan go-go. Tapi harus mau juga mendengarkan kata orang, terutama customers gitu. Nah, terus selanjutnya kita udah mau dengerin kata-kata customer. Mungkin selanjutnya kita akan berbicara tentang gimana sih building the brand-nya sampai akhirnya orang mau nih beli lagi. Ini kita bicaranya tapi building the brand di awal-awal ya. Nah, untuk yang pertama itu kita harus meningkatkan trust-nya dari customer tersebut dan visibility-nya. Yang kita ikuti memang kita ikut exhibition, terus kita kalau dari aku karena aku marketnya adalah medis, aku mensponsori beberapa acara medis, acara mahasiswa kedokteran, dan juga endorsement endorsement dokter, perawat, atau nakes-nakes lainnya. Yang penting akhirnya para customer ini bisa percaya nih, oh ini produknya bagus loh. Terus misalnya kalau kita udah bikin exhibition kan, at least oh iya nih ada produk ini, aku pernah lihat di pameran-pameran ini atau pameran itu. Sebenarnya exhibition itu aku awalnya juga mengira bahwa bisa profitable, tapi ternyata enggak. Exhibition itu kita fokusnya untuk meningkatkan brand awareness aja, itu udah bagus. Yang kedua, kita online presence-nya harus kuat. Karena aku jualannya itu di marketplace, jadi online presence itu salah satu nomor satu yang harus kita tingkatkan. Aku pasang iklan ada di marketplace, Instagram, Facebook. Terus gimana caranya online presence-nya itu harus kuat. Tadi mungkin ada foto-foto bahwa background Snapchat ini kantornya masih di gudang, di ruko, terus konveksinya juga masih apa ya, usaha rumahan. Tapi kalau online presence-nya tetap harus keren gitu, tetap harus kita itu kayak perusahaan yang profesional. Gimana caranya harus tetap keren ya. Itu yang aku berusaha terapkan di Snack ini waktu aku awal mulai dulu. Nah, terus kita juga harus pilih channel nih, kan distribution channel itu ada banyak. Nah, jangan lupa pilih channel yang visibilitasnya paling tinggi ke consumer. Nah, kalau kalian nanti bikin produk juga, menurut aku belum ada yang bisa menggantikan Shopee karena Shopee itu market share-nya masih tinggi banget, sekitar lebih dari 60%. Jadi kalau kita mau buat suatu produk di situ yang visibilitasnya paling tinggi. Dan mungkin salah satu yang positifnya juga yang aku dapat dari Shopee ini memiliki ekspor program. Jadi kita bisa mengekspor produk kita nggak hanya di Indonesia tapi bisa sampai ke hampir seluruh negara di Southeast Asia. Dan itu yang nolong aku banget. Aku mendapatkan customer-customer yang Filipina sama Malaysia itu semuanya rata-rata dari Shopee ini gitu. Mungkin itu sih yang bisa dipelajari dari cara aku building the brand di awal-awal. Nah, tapi setelah kita melewati semua itu tuh fase-fase waktu awal bikin bisnis, apa sih what's next? What's next itu pasti selalu muncul. Nah, untuk tahu apa what's next-nya, pasti sebuah perusahaan kan ada apa ya, goal long term, ada goal short term, itu pasti sih dibuat. Atau misalnya target-target sales itu pasti udah ada. Tapi yang paling penting, kita tahu apa sih end goal kita gitu. Nah, seiring berkembangnya Snack Scrubs ini, aku memiliki mimpi besar nih. Ingin ingin menjadi leading modern scrubs brand di Southeast Asia yang bisa mengempower para healthcare professional di Southeast Asia ini sendiri. Ide inilah juga yang pertama kali membuat aku memutuskan untuk sekolah MBA ke luar negeri. Karena kalau mau nge-uptake market ini dengan ilmu kedokteran aku saja yang basic banget itu dan insting saja kayaknya nggak akan cukup. Oleh karena itu aku harus ngambil
kuliah MBA nih supaya mimpi dari Snack Scraps ini bisa tercapai gitu. Nah, tapi untuk mencapai mimpi ini pun aku sejujurnya bukan orang yang sangat ambisius, yang agresif. Kita steps-nya setiap tahun itu mungkin terhitung small steps, tapi always towards these directions gitu. Nah, itu mungkin overall dari apa ya, cara aku mewujudkan dari sebuah simple idea menuju ke bisnis yang berjalan based on journey aku membuat snack scraps. Nah, tapi mungkin aku juga ingin nyampein apa sih kalau bisa nyampein dari perjalanan aku itu lesson yang bisa aku ambil gitu. Nah, yang pertama itu adalah oke kok kalau memulai bisnis dari simple idea. Mungkin kita kalau apalagi kalau udah sekolah bisnis gitu pressure ya kayak aduh apa nih problem yang harus gue cari, apa nih problem yang harus gue tentukan. Apalagi kalau habis sekolah tuh kan banyaknya orang cari problem yang life changing atau disruptif atau yang wah yang grander gitu. Nah, tapi oke juga kok untuk cari problem yang kelihatannya bukan yang life changing atau apa dari ide-ide kecil itu juga bisa ternyata bisa kita buat menjadi sebuah bisnis yang bisa berjalan gitu. Nah, terus yang kedua, mulai dulu aja start mulai dari sekarang walaupun small. Jadi mungkin kita karena kalau mulai bisnis inginnya kayak kita memiliki planning yang mantap atau produsen yang terbaik, supplier terbaik. Nah, kalau dari perjalanan aku sih mendingan mulai dulu aja. Justru kalau ada ketidakpastian itu kita konfront aja, belajar dari situ, lalu kita act dari apa yang uncertainty yang akan kita hadapi itu. Nah, terus mungkin yang ketiga ini sih luck factor is always there. Jadi menurutku mau sehebat apapun usaha kita, mau sepinter apapun kita, mau sebagus apapun barang kita, dalam bisnis itu selalu ada yang namanya luck gitu. Jadi harus selalu berdoa nih kepada Tuhan masing-masing sesuai kepercayaan masing-masing. Semoga selalu diberikan faktor luck itu di dalam bisnisnya dan juga harus selalu memanusiakan manusia, terutama karyawan, karena dari situlah kita nantinya bisa berkah gitu. Nah, terus mungkin yang terakhir, ini salah satu yang hit me hard banget setelah aku sekolah ke Amerika adalah you're the one who decide how big you want your business to be gitu. Jadi kalau tadinya nih aku tuh berangkat ke Amerika dengan mimpi yang sangat ambisius gitu. Gimana caranya aku ke Amerika, aku mau dapetin funding, aku mau buat bisnis itu berjalan, berkembang sangat cepat, dalam tahun kesekian pingin ada di sekian negara. Nah, ternyata saat aku ke sana dan belajar beberapa kasus, sebenarnya yang megang kontrol mau segede apa itu kembali lagi loh ke diri kita gitu. Saat ini sih aku yang aku putuskan adalah aku ternyata tidak ingin seagresif itu karena aku juga punya anak, punya suami yang aku yakin kalau aku mengejar ke arah sana ya kebagian keluarga ini akan menjadi sesuatu yang aku tinggalkan dan kayaknya aku tidak akan melakukan hal seperti itu lagi gitu. Jadi kita sesuai aja kemampuan kita mau sebesar apa sesuai dengan kondisi dan keadaan kita sekarang. Mungkin itu aja sih Mas Bay. Sekian, terima kasih banyak. Mas, kayaknya belum ada suaranya. Oke, gimana sekarang sudah di sore? Udah. Oke. Aku ucapin terima kasih ya buat Kak Adila atas paparannya. Ini cerita yang sangat inspiratif dari seorang dokter, kemudian mengejar mimpi di Amerika, kemudian ngejar juga MBA dalam 1 tahun, bisa selesai sekarang melanjutkan usaha yang dinamakan Snack Scrub. Oke, nah sekarang masuk ke sesi berikutnya, yaitu aku ada beberapa pertanyaan nih buat Kak Adila. Ya, nanti semoga bisa dijawab karena aku asumsikan teman-teman sekarang ini yang bergabung di Zoom ini tuh ada beberapa orang yang memang sudah expertise ya, atau bahkan mungkin kebanyakan orang-orang yang masih belajar nih, yang masih belajar gimana sih cara bikin bisnis. Gue banyak banget nih ide di kepala, tapi kira-kira mana yang harus dikerjakan? Apakah harus segala sesuatu berkaitan dengan teknologi gitu kan, ataukah berkaitan dengan AI? Bahkan tadi dari closing statement-nya Kak Adila sendiri bilang bahwa nggak usah muluk-muluk, nggak usah yang terlalu disruptif lah, mulai dari hal kecil aja, itu bisa jadi bisnis kok, seperti itu. Nah, pertanyaan pertama nih Kak Adila,
kan Kak Adila sebagai seorang dokter umum saat itu ya, sebelum mengejar pendidikan di Amerika. Nah, kira-kira apa tuh yang ngebuat Kak Adila kepikiran untuk mengejar MBA di Amerika di saat aku yakin pasti teman-teman Kak Adila banyak yang berjuang untuk mendapatkan sekolah spesialis gitu ya, spesialis apapun itu atau bahkan kalau nggak salah ada yang namanya apa tuh manajemen rumah sakit ya, manajemen rumah sakit. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia kesehatan. Nah, kira-kira apa tuh yang membuat kakak berubah pikiran? Oke, aku harus shifting posisi aku dari dokter umum, kemudian bisnis, MBA, sekarang jalanin usaha. Boleh nggak ceritain, Kak? Oh, oke Mas Bay, makasih ya Mas Bay pertanyaannya. Nah, mungkin dari awal aku sekolah kedokteran pun aku nggak punya bener nih jalurnya. Aku juga mikir seperti yang Mas Bay tanyakan, yaitu kalau habis jadi dokter pasti nanti akhirnya akan sekolah spesialis, lalu akan bekerja seumur hidup sebagai spesialis gitu. Nah, tapi mungkin yang merubah itu awalnya memang ketidaksengajaan ya Mas Bay. Tadi gara-gara pas COVID aku hamil, akhirnya aku keluar kerja membangun bisnis dan dari Snack Straps inilah tiba-tiba aku wah tertarik nih karena tadi Snack Straps oh bisa nih kayaknya mimpi mimpi yang besar itu dikejar. Tapi gimana sih cara untuk ngejar mimpi itu? Ya pasti tadi untuk ngejar mimpi itu aku butuh ilmu yang lebih pasti nih, ilmu tentang bisnis at least yang basic-basic. Itu adalah awal kenapa aku ingin ngambil MBA. Tapi untuk sampai ke luar negerinya pun sebenarnya itu awalnya gara-gara lihat orang-orang di Instagram ya Mas. Jadi lihat, oh teman-teman banyak yang sekolah ke luar negeri, terus kenapa gue nggak coba gitu. Jadi suatu malam aku tanya nih ke suami aku, ayah ini pada keluar orang-orang kok pada sekolah ya ke luar negeri LPDP, apa aku coba aja ya? Nah akhirnya suami aku bilang kayak, oh ya udah coba aja susah tahu kayaknya mah, udah susah sok aja coba-coba aja. Nah mental aku mas kalau digituin di challenge wah langsung oke saya buktikan gitu akhirnya aku nyoba LPDP alhamdulillah keterima dan di LPDP itu kan salah satu untuk kewirausahaan yang diusung Babson College ya akhirnya nyoba Babson College pun alhamdulillah keterima nah dari situ tapi memang dari dulunya mas dari sebelum aku kuliah memang aku emang dari dulu ingin jadi pengusaha sih gitu lihat dari drama Korea jadi dulu kan kalau kita nonton drama Korea pengusaha itu keren banget ya Mas. Pertama, dia pasti punya gedung. Kedua, kalau pagi-pagi mereka masuk ke gedungnya, pasti semua karyawannya masih salam nih. Pagi Pak, pagi Pak. Nah, dari situ sih aku pingin jadi bisnis gitu, pebisnis. Mungkin ide awalnya receh, tapi ternyata setelah dipertimbangkan sampai sekarang pun, ternyata pebisnis itu apa ya? Ternyata punya makna sosial yang banyak juga loh gitu. Terutama ke aku sebagai dokter, orang tuh pasti nanya, kok jadi pebisnis sih sayang dokter dokter kan pekerjaan mulia gitu pasti orang nanyanya kayak gitu nah tapi apa yang aku bisa balas sekarang setelah melakukan ternyata pengusaha juga pekerjaan mulia loh karena orang-orang di belakang kita karyawan kita itu bisa ngasih makan keluarganya bisa hidup dari sehari-hari karena pengusaha tersebut gitu. Keren, keren, keren banget. Sangat, sangat, apa ya, jangan-jangan dengan ucapan Kak Adila sekarang ini bisa dikutip, terus bisa jadi inspirasi buat para dokter umum lain. Ini bisa Ada. disebut kayak shifting nggak sih, Kak? Apa emang tetap kakak akan menjalankan profesional sebagai dokter? Sebenarnya saat ini belum ke arah sana sih Mas. Aku masih ingin fokus ngejar mimpi aku yang tadi itu. Hmm, Untuk bawa Snack oke. Staff Jawa Timur. Oke, oke, mantap. Nah, sekarang pertanyaannya udah mulai agak teknis sedikit nih, Kak Adila. Nah, pertanyaannya itu, eh, kan kalau misalnya lagi ngomong bahan atau baju ya, itu kan pasti kan bahannya banyak banget ya. Eh, apa ya, ada yang namanya cotton lah, mungkin ada yang namanya, eh, aduh, aku juga bukan orang konveksi, jadi nggak tahu-tahu banget. Tapi banyak lah pasti istilah-istilah bahan dari yang Kak Adila pakai. Nah, saat proses riset itu dulu tuh seperti apa sih, Kak? Berapa lama Kakak melakukan riset? Apakah saat itu Kakak udah kepikiran, aku mau ambil barang mungkin dari Malaysia atau mungkin dari luar negeri supaya tahu, oh seperti ini loh kualitas bahan yang bagus dan nyaman. Apalagi sampai tadi modelnya Kakak ada yang sampai kayang segala, itu menunjukkan bahwa produk Kakak itu sangat elastis, mungkin bisa dikatakan kayak gitu ya. Jadi bahannya nyaman banget dipakai buat jaga malam, jaga siang, dan sebagainya. Nah, seperti itu. Kira-kira waktu riset yang kakak butuhkan itu berapa lama, dan apa yang membuat kakak memastikan bahwa, oke, bahan yang aku pakai sekarang itu bahan yang akan aku pertahankan sampai beberapa saat ke depan?
Oke Mas, kalau soal bahan ya. Nah, kalau dari soal bahan, tadi aku sih start small, start with what you already have. Jadi aku nggak nyari ke banyak tempat nih Mas. Kebetulan hanya nyari ke toko kain yang ada di sekitar daerah aku gitu. Jadi waktu itu pertama kali kita cari ke toko kain dan kain yang pertama aku pilih adalah katan seperti baju jaga pada umumnya gitu. Katan ini tapi tadi kekurangannya tidak elastik dan nyaman sih nyaman tapi tidak elastik dan kalau beberapa kualitas itu ada yang sedikit kasar gitu. Nah, jadi pertama kali aku sih mulai dari itu dulu. Nah, tapi along the way akhirnya aku belajar akhirnya aku tetap meresearch nih toko-toko kain atau supplier aku yang lain. Akhirnya aku menemukan bahan yang kesannya lebih apa ya, lebih ideal gitu. Jadi setelah aku ketemu cotton ini, aku produksi, ternyata penjualannya segini nih di awal itu. Lalu aku coba ganti bahan, yang satu lagi yang elastik, aku produksi, ternyata setelah itu penjualannya jadi naik terus dan akhirnya dari situlah aku memutuskan bahwa oke nih, yang ini aja yang dipakai, yang cotton ini aku tinggalkan. Kalau untuk waktunya berapa lama, selang dari yang cotton menuju yang elastik ini sekitar 3 bulan gitu sih Mas. Jadi aku bertahan dengan yang cotton, habis itu aku dengerin kata, aku coba ini, ternyata pasarnya jauh lebih suka yang ini, go along with this one sampai sekarang gitu. Oke, jadi bahan yang kakak pakai sekarang itu nggak langsung bahan yang kakak dapat di awal ya. Jadi melalui Iya, beberapa tahapan, kemudian iya. ternyata ada satu bahan yang benar-benar disukain sama customer, kasih reviewnya bagus. Kemudian Kak Adila mikir, oke, ternyata ini market itu sukanya bahannya kayak gini, dan akhirnya aku pertahankan sampai sekarang. Kayak gitu ya, Kak? Iya, betul-betul Mas Bay. Oke. Nah, kalau misalnya untuk ini sendiri, Kak, apa namanya tenaga kerja Kak Adila sendiri, apakah Kak Adila ini menggunakan sebutannya maklon ya. Kita kayak ada pabrik besar, kemudian Kak Adila, tolong dong buatin aku 10.000 baju, atau memang ada kayak konveksi kecil-kecil yang kakak berdayakan, atau bahkan Kak Adila sudah memiliki tim konveksi sendiri nih di gudang yang Kak Adila miliki. Nah, makasih Mas Bay atas pertanyaannya. Untuk konveksi ini, jadi aku apa ya, jatuhnya mungkin maklon, partnership, tapi Hmm. si konveksi ini exclusively hanya memproduksi barang aku gitu Mas. Jadi aku dan partner aku yang megang konveksi ini, kita kayak tumbuh bareng-bareng. Nah, waktu aku juga masih sendiri, konveksi ini 3 orang nih yang memproduksi barang aku. Nah, terus kita berdiskusi gimana ya jatuhnya, maksudnya konveksi ini mau masuk ke dalam CV aku atau ya udah mau di luar aja. Dan pada saat itu keputusan dari diskusi kita berdua adalah oke nih CV yang membawahi gudang dan perkantoran dan konveksi ini inginnya berjalan sendiri dibayar sesuai maklon aja gitu, sesuai biaya maklon. Nah, tapi alhamdulillahnya dari situ akhirnya berkembang bersama yang kantor ini bisa berkembang jadi sekitar tadi 9 orang, yang konveksi ini saat ini yang ngerjain produk kita sekitar 30 orang gitu, Mas. Tapi tadi kembali lagi lebih ke arah makron atau partnership, Mas. Gitu. Tapi Oke, memang oke. karena apa ya? Karena hanya buat produk kita, jadi kita yang ngatur gitu. Oke, hari ini produksi ini, besok ini tetap kita bisa ngatur si konveksinya ini pace-nya kayak gimana, bisa request nambah orang kalau kapasitas kita lagi besar kayak gitu, Mas. Oke, oke, oke. Jadi bisa diyakinkan bahwa tim konveksi yang kakak kerjakan sekarang itu hanya bekerja untuk produk Kak Adila sendiri ya, nggak campur Iya, aduk sama baju-baju lain gitu ya. iya betul, Mas. Jadi kayak apa ya? Sebenarnya mah seperti in-house, tapi kita keep secara organizational structure di luar gitu. Oke, 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 oke. Terus pernah ngalamin kendala gitu nggak sih Kak? Misalnya nih ada drama, entah itu pemogokan kerja atau misalnya eh quote and quote THR belum dibayar. Karena kan kalau misalnya kita dealing dengan orang-orang pekerja seperti itu tuh tuntutannya lumayan ya. Seperti itu pernah nggak sih Kak mengalami dilema-dilema dalam hari-hari menjalankan bisnis ini? Mungkin dilemanya kalau alhamdulillahnya kalau misal soal THR gaji so far masih bisa kita handle semua ya Mas. Nah tapi mungkin dilemanya tadi karena aku memutuskan konveksi ini di luar dari apa dari organisasi aku gitu. Pernah ada suatu saat di awal-awal, maksudnya konveksi ini bilang bahwa barang ini akan selesai katakanlah besok. Nah, ternyata, nah udah kita promosikan tuh kan di media sosial, udah digodok, oke besok semua akan dijual, akan dirilis barangnya, dan bahkan barangnya udah kita rilis, ternyata konveksinya itu menyembunyikan bahwa ternyata barangnya itu belum jadi, padahal semua Hmm.
itu tuh udah hampir sold out gitu Mas. Tapi barangnya nggak Hmm. ada. Nah, itu sih yang waktu itu awal-awal bikin kita shock masalah itu. Nah, tapi memang kita akhirnya menghubungi semua customer ini satu-satu. Maaf Kak, delay, maaf Kak, delay. Hmm. Itu sih itu yang kita lakukan. Tapi setelah itu kita juga belajar. Jadi kita nggak akan pernah launching barang sebelum barang itu nyampe di gudang kita gitu sih Mas. Oke, oke, oke. Menarik, menarik, menarik. Nah, berikutnya nih, Kak Dila, kalau misalnya salah satu kendala dari UMKM, ya, aku golongkan bisnis yang baru kakak mulai ini UMKM ya. Nah, Betul. kalau misalnya baru memulai UMKM ini kan pasti ada beberapa pertimbangan ya, pemilihan nama, legalitas, apakah kakak memiliki apa namanya CV atau misalnya PT, mana yang lebih kakak prefer kakak pilih, dan kira-kira apakah sudah didaftarkan juga nih di hak kekayaan intelektual? Karena kan nanti kalau misalnya udah besar ternyata brandnya diambil sama orang, terus nanti jadi kita sendiri sebagai pemilik bisnis yang dirugikan. Pernah kepikiran kayak gitu nggak sih, Kak? Makasih Mas. Iya sih Mas kepikiran. Yang pertama mungkin soal itu ya Mas, soal CV. Eh, Waktu awal mulai, jujur aku nggak kepikiran soal CV-CV ini sama sekali. Sampai akhirnya kita ada orderan dari sebuah rumah sakit besar yang mewajibkan kita punya CV gitu. Nah, saat itu yang aku pakai sih sebenarnya CV keluarga aku, tapi ditambahin apa izin bisnisnya ditambahin soal baju kerja ini gitu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, ternyata memang CV ini butuh ya buat kita bikin rekening, buat masuk ke marketplace, beberapa butuh CV. Akhirnya aku pun kalau untuk CV sekarang aku udah punya. Nah, kenapa sih mempertimbangkan CV instead of PT? Untuk saat ini karena kita juga masih sedikit ya Mas orangnya, terus eh, apa ya untuk SDM pun kalau sampai bikin PT itu kan laporan keuangannya berbeda, segala dari Betul. perpajakan juga berbeda. Jadi akhirnya oke memutuskan bahwa CV ini yang suitable nih buat kita saat ini. Nah, untuk Haki sendiri, itu juga aku baru kepikiran di tahun lalu, Mas. Jadi di tahun lalu aku udah mendaftarkan merek ini ke Haki itu buat Haki itu tapi memang masih menunggu hasilnya nih udah di situ kan biasanya ditulisin ke setelah kita apply itu akan dikabarin 3 bulan tapi sampai sekarang pun kita masih menunggu hasilnya tapi kalau Mhm. kalau Haki itu kan kita bisa lihat ya di list apa merek-merek yang sudah ada untuk yang Betul. sama alhamdulillahnya sampai saat ini sih belum ada gitu tapi memang itu harus dipikirin banget karena banyak juga kisah dari teman-teman yang tiba-tiba mereknya diambil ya Mas Benar-benar. gitu kita sih lagi Oke. apply sekarang masih dalam proses apply. Oke, berarti lagi proses reviewing untuk apa namanya haki dan kemudian Iya, untuk CV tadi karena pertimbangannya nggak mau keuangan yang terlalu ribet, terus kemudian karyawan juga belum terlalu banyak dan apalagi masih ada CV keluarga daripada harus keluar uang buat ke notariatan segala macam, akhirnya Kak Adila pakai yang sudah ada dulu kayak gitu ya. iya awalnya. Tapi sekarang udah ada CV sendiri sih Mas, udah Udah di ada luar CV sendiri. gitu. Oke. Nah, terus kemudian aku jadi sebelum beberapa hari kemarin Kak Adila sebelum apa namanya kita ketemu ya di webinar malam ini tuh aku udah ngecek nih produk Kak Adila itu bagaimana sih emang ratingnya emang setinggi itu ya di Shopee. Nah, ternyata memang aku cek ratingnya udah cukup bagus. Ya tadi bener lah hampir mendekati bintang 5. Tapi kemudian aku sebagai orang yang tidak terlalu passion di perskrapan itu, aku akan melihat wah ini harganya nih, mohon maaf ya kak ya, ini bisa dikatakan di atas rata-rata gitu kan. Mungkin katakanlah ada tier 1, tier 2, tier 3 gitu kan. Mungkin kakak bisa masuk ke tier 1 kali ya, karena ini orang-orang yang mungkin benar-benar profesional, yang penghasilan sangat besar, sedangkan masih banyak entry-entry level yang ngasih harga misalnya kayak 100.000, atau bahkan 90.000, mungkin 150.000 lah yang paling banyak saya lihat di Shopee. Nah pertanyaannya, apa yang membuat Kak Adila yakin dengan harga Kak Adila yang cukup bisa dikatakan tinggi itu untuk bisa tetap mendapatkan market yang Kakak Adila miliki sekarang? Oh, siap. Oke Mas, baik makasih pertanyaannya. Ya memang betul Mas, aku kalau dibandingin baju jaga lain di Shopee atau scrap design di Shopee itu termasuknya kelas premium Mas gitu. Salah satu yang paling tinggi lah harganya gitu. Mhm. Kenapa bisa yakin ada di kelas itu? Karena tadi aku research dari pengalaman aku sendiri satu sama pengalaman teman-teman aku nih yang lain. Kira-kira berapa sih yang mereka mau keluarin gitu ya buat sebuah baju. Tadi kalau kita berangkat dari pengalaman aku, kalau kita beli yang harga 100 atau 200 ribu itu kalau dibeli cewek-cewek kayak aku dan teman-teman aku akan ngerombak nih ke penjahit Mas. Dan itu kalau Hmm. di
kosin mungkin additional 50.000 atau delapan puluh Iya, ribu. Tuh. benar. Sedangkan aku pinginnya kalau orang nerima baju jaga aku, nggak usah digitu-gituin lagi, udah nih langsung pakai. Dan akhirnya aku come up pada harga itu yang menurut aku logis nih. Kalau gini nggak usah dirombak, lo mau segitu semuanya udah ke cover. Terus yang kedua, karena tadi kelasnya termasuk yang premium, aku ningkatin di customer experience ya Mas. Jadi mungkin yang bisa kerasa banget dari packaging. Jadi packagingnya itu gimana caranya saat customer nerima itu seperti kado. Walaupun luarnya dus, tapi sebelum bajunya keluar itu ada wrapping paper, ada stiker. Jadi orang tuh merasa, oh, nih produk eksklusif nih, gue nggak apa-apa bayar segini, worth it gitu Mas. Terus juga tentu kalau dari kualitas mah, memang itu mah harus dijaga ya, berapapun harga yang kita patok, kualitas mah tetap number one. Mungkin yang terakhir adalah dari influencer-influencer yang aku endorse gitu Mas. Jadi influencer-influencer yang aku endorse itu gimana caranya? Orang-orangnya adalah terlihat orang-orang yang eh, dokter-dokter atau perawat-perawat yang mungkin kelihatannya dari kelas atas atau yang mempedulikan penampilan yang mau mengeluarkan cukup banyak uang untuk looks-nya sehari-hari. Nah, mungkin dari situ jadi kesan orang tuh ini adalah eksklusif yang dipakai oleh dokter itu yang terkenal, yang dipakai oleh orang ini yang mungkin barang sehari-harinya juga barang-barang yang luxury gitu sih Mas. Itu cara aku buat yakinin customer customer bahwa mereka tuh beli barang ini tuh worth it gitu. Oke, jadi yang aku bisa dapat, kakak, oke sadar, harga aku mahal, berarti harus ada timbal baliknya, yaitu journey ketika teman-teman itu mendapatkan packagingnya, kemudian membuka boxnya, bahkan mungkin saking excitednya orang akan sambil story kali ya. Teman-teman lihat deh ini apa namanya, boxnya lucu banget, terus di dalamnya ternyata ada greeting card-nya, tulisannya mungkin dari Keadilah langsung, ada wrapping-nya, atau mungkin bahkan ada gantungan kunci misalnya seperti itu. Jadi mereka, oke harga mahal ternyata isinya worth it dengan packagingnya kayak gitu ya. Iya betul Mas Bay. Oke. Nah, terus kemudian Kak Dila, gimana caranya Kak Dila menentukan untuk penggunaan advertise? Ya, ada banyak nih ya Kak Dila. Ada yang namanya TikTok Ads, ada yang namanya Meta Ads, Facebook Ads, sama aja Meta Ads atau Google Ads. Nah, kira-kira bagaimana nih Kakak cara menentukan ini adalah ads yang mau aku sisihkan? Ada yang bilang 20% dari total revenue untuk aku jadikan marketing sama ads, dan lain sebagainya. Gimana nih cara Kak Dila untuk tetap menjaga eksistensi dari produknya Kak Dila sendiri? Oke Mas. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah untuk ads sendiri sebenarnya dari awal aku mulai sampai sekarang ya Mas, sejujurnya aku belum belum pakai tuh apa yang kita pelajari di digital marketing gitu ya. Karena biasanya untuk marketing itu budgetnya tinggi ya Mas, apalagi di fashion orang itu bisa sampai 10 sampai 20% buat marketing doang. Apalagi untuk produk-produk yang katakanlah produk-produknya luxury itu biasanya marketingnya tinggi banget. Nah, kalau untuk aku saat ini yang kita pakai itu adalah budget untuk marketing 1% dari revenue kita Mas. Itu Mhm. hanya 1% dari revenue kita. eh tapi itu tergantung targetnya nih. Kita nentuin 1% targetnya dapat nggak nih? Alhamdulillah selama ini dengan 1% itu target salesnya masih dapat. Nah, kalau untuk pembagiannya ads itu berapa aja? Dari 1% itu pembagiannya untuk apa aja? Itu untuk kita sih masukinnya saat ini 30% buat iklan di marketplace utama kita yaitu Shopee. Terus 30% lagi buat Meta Ads seperti Facebook dan sebagainya, dan sisanya itu untuk endorsement gitu. Oke, 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 menarik. Nah, sekarang kita mulai masuk ke pertanyaan dari para peserta nih, Kak Dila. Ya, kita mulai dari yang paling atas dulu nih, Kak Dila. Ada teman kita yang bernama Julia Huta Barat. Dia nanya, Kak Dila, pengalaman kakak, berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga bisnis mulai menghasilkan keuntungan? Silakan, Kak Dila. Hmm, mungkin gini ya, mungkin yang perlu digarisbawahi eh, pertanyaannya adalah menghasilkan keuntungan atau bisa menggaji diri sendiri, karena itu beda hal ya Mas ya. Betul, betul. Beda jauh gitu. Kalau misalnya untuk menghasilkan keuntungan, ya alhamdulillahnya karena tadi modalnya aku taruh itu sedikit, itu bisa balik dalam sekitar untuk keuntungan sih pasti ada, tapi bisa baliknya itu dalam sekitar 2 bulan. Nah, tapi setelah itu kan karena kita mau produksi lebih lagi, jadi keuntungan itu akan kita pakai masukin lagi nih buat bisnisnya karena aku dari awal konsepnya lebih ke arah bootstrap. Nah,
Akhirnya aku ngambil modal lagi yang tadi aku ambil dari amplop nikahan, dan itu bisa baliknya lagi adalah sekitar setelah 1 tahun setelahnya gitu. Jadi bisa dihitung profit kalau modalnya udah balik itu mungkin aku butuh saat itu adalah 1 tahun. Nah, tapi kalau untuk ngegaji diri sendiri, ya itu karena tadi bootstrap kita nggak ada modal tambahan, ya semua keuntungan masuk lagi, aku bisa ngegaji diri aku setelah aku berjalan 1,5 tahun gitu. Jadi memang butuh kesabaran yang ekstra tadi itu sih tetap harus ada sih mas gitu. Oke, berarti Kak Adila selama 1,5 tahun nggak menerima gaji sendiri, tapi semua revenue-nya diputar buat ini ya, menggaji karyawan, kemudian partner-partner konveksi kayak gitu ya. Iya betul. Berat juga ya Kak, kalau nggak digaji diri sendiri. Iya. Oke, oke. Nah, ada pertanyaan kedua nih, Kak, dari Kak Hanif Ramadan. Dia bilang gini, Hai Kak Adila, first of all, congratulations on receiving the endowment award from Babson. Aku mau nanya karena jujur, aku nggak punya experience dengan consumer products. Apakah pricing competition di segmen consumer, especially untuk fashion dan tekstil yang berkompetisi di marketplace, sangat challenging? Itu pertanyaan, apakah kompetisi itu sangat challenging? Kemudian bagaimana pengalaman kakak sejauh ini? Gitu, Kak. Oh, oke. Makasih banget atas pertanyaannya. Pertanyaan pertama mungkin yang tadi, apakah price war gitu ya di marketplace itu sangat challenging? Menurut aku betul ya, untuk price war di marketplace itu sangat challenging. Itulah kenapa waktu pertama kali aku berdiri, aku apa ya, menentukan harga aku dari harga kompetitor aku yang paling terkenal gitu. Jadi Hmm. mungkin apa untuk masuk pertama kali, mungkin kita cari nih di marketplace itu siapa sih yang paling terkenal, yang bisa dilihat dari yang followernya paling banyak atau yang apa reviewnya tadi paling banyak. Dan aku mencoba price war dengan menurunkan harga sekitar, katakanlah harga brandnya 300.000. Aku price war-nya dengan nurunin harganya sedikit nih, 10 sampai 15.000 gitu. Itu yang aku lakukan untuk dapat customer di awal-awal. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, customer kan mulai tahu ya value kita apa, kelebihan kita apa yang kita punya. Akhirnya aku bisa menjual harga barang aku di atas kompetitor tersebut. Tapi memang sama, karena price war di marketplace itu kan jelas banget ya Mas, kayak Mas Bay sendiri kalau kita beli pasti ada rekomendasi produk yang tiba-tiba Hmm, murah banget gitu. Nah, benar. itu bisa naikin tapi memang tidak jauh lebih tinggi dari harga yang kompetitor tersebut gitu. Jadi tadi kalau kita added value, kita bisa masukin value yang lebih banyak, tentu mau customer itu akan mau beli lebih, tapi aku belum berani nih untuk naikin harganya untuk terlalu apa ya, terlalu jauh gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih, ada raising hand dari Kak Shelly Natalia. Silakan Kak Shelly Natalia di unmute, kemudian boleh diajukan pertanyaannya buat Kak Adila. Silakan Kak Shelly. Oke, Adila, thank you so much for being here and ngisi acara di Startup Hub. Aku ada dua pertanyaan nih. Tadi kayaknya mungkin ada yang relate juga dengan salah satu pertanyaan di chat. Pertanyaan pertama, kalau salah satu apa ya hal yang paling berat ketika kita punya bisnis itu kan adalah menangani kompetisi gitu. Apalagi kalau misalnya hal yang apa ya barangnya itu misalnya kita nggak bisa copyright, nggak punya IP, especially misalnya kayak fashion, karena kan baju kayak model baju atau bahan baju mungkin salah satu hal yang mudah mungkin kalau untuk kompetitor bisa bikin copycat atau ditiru gitu. Nah, cara Snack untuk menghadapi kompetisi ini bagaimana ya supaya bisa tetap ahead of competition? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, tadi aku tertarik ketika ngomongin soal bahan baju, mendengarkan kata-kata customer dan akhirnya memilih bahan yang customer prefer gitu sampai sekarang. Nah, tapi untuk biar Snack terus berinovasi gitu ya, atau mungkin kayak ada something else yang maybe customer might like it better. Nah, itu gimana caranya Snack itu terus kayak mendengarkan customer atau mencoba cari tahu customer pengennya apa lagi ya gitu, yang bisa diincorporate ke dalam produknya biar terus berinovasi tuh gimana caranya? Thank you ya. Terima kasih Kak Shelly. Silakan Kak Adila, ada dua pertanyaan. Boleh dijawab dari yang pertama dulu Kak Adila. Oke, mungkin yang pertama dari Kak Shelly yang tadi tentang ini ya, gimana kompetisi di fashion, terutama karena nggak ada IP-nya, gimana cara Betul. head of kompetitor gara-gara tidak ada IP model itu. Sejujurnya memang Kak Shell, untuk scrub medis sendiri itu susah
cukup susah sih Kasya bersaingnya karena basically model scrub medis itu hanyalah sebuah baju atasan dan baju bawahan yang hampir sama lah kelihatannya kayak gitu ya Kasya, atasnya V-neck, lengan pendek dan sebuah celana yang gitu-gitu aja gitu. Nah, jadi memang mungkin cara tetap bersaing ahead of kompetitornya adalah dengan sebenarnya nyambung ke pertanyaan kedua Kak, dengan terus berinovasi gitu. Dengan berinovasi dan kita itu nambahin sedikit value yang beda dari kompetitor. Nah, kalau yang aku sampai sekarang masih garis bawah ini yang aku masih ahead itu adalah tadi gender specific cutting. Entah kenapa walaupun aku udah mulai bertahun-tahun, kompetitor itu tetap menjual bajunya dengan cuttingan unisex Kak, gitu. Sampai Unisex. sekarang. Unisex mungkin itu orang tuh sedikit ya yang kayak sadar itu tuh faktor penting banget loh yang menurut aku Hmm. itu penting banget gitu karena kita kan belajar ya dari market-market yang di luar negeri apalagi di US. Di US itu kan banyak banget merek medical scrubs yang terkenal sampai IPO pun ada gitu di US. Nah, itu tuh mereka pasti tadi gender specific cutting sangat-sangat diperhatikan lekukan tubuhnya bahkan ada yang petit, ada yang tall, ada yang gitu. Nah, di Indonesia itu belum ada. Nah, mungkin aku cara headnya adalah salah satunya dengan itu sih Kak. Gimana caranya kita punya added value tetap yang lebih dari kompetitor itu. Nah, terus mungkin untuk yang kedua, yang soal bahan. Gimana sih cara terus berinovasi terutama di soal bahan. Nah, eh, caranya aku sih dengan dicoba ya Kak, kita coba terus kita jual. Itu sih yang paling, yang apa ya, action yang paling real menurut aku saat ini gitu. Karena Hmm. alhamdulillah sekarang aku pun sudah cukup punya nama ya Kak di bagian scrub medis ini. Jadi kalau kita mencoba, kalau setelah sekarang ada namanya, orang tuh mau loh nyoba beli gitu. Nyoba beli bahan baru, nyoba beli model baru, itu tuh mereka mau. Nah, jadi kita terus mencoba aja, bahan ini coba nggak cocok, oke kita stop. Bahan ini coba nggak cocok kita stop gitu. Ini pun sebenarnya dari awal udah ada dua bahan yang kita stop yang akhirnya masih bertahan sama yang sekarang ini gitu. Oh, I see. Mantap. Tapi memang jadi tetap berinovasi sebenarnya ya. Jadi tetap Iya, nyari. inovasi. Betul, Kak. Sebenarnya sekarang yang ingin aku lagi terapkan adalah sekarang kan kita walaupun Indonesia belum ya, Kak, tapi udah mulai agak eco-friendly, udah agak Hmm. maksudnya udah agak berpikir ke arah sana lah. Yang aku lagi ingin terapkan sebenarnya adalah sebuah bahan yang berasal dari Tencel gitu Kak. Karena kan itu environmentally friendly juga. Nah, tapi itu yang lagi kita kembangkan, yang nantinya mungkin akan kita tes dan nanti kalau udah mulai cocok mungkin akan kita masukkan lagi ke eh, lini kita gitu. Oke, thank you Mantap, Kak mantap, Dila. mantap. Terima kasih Kak Shelly atas pertanyaannya. Kita balik lagi ya Kak Dila ke pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di kolom chat. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Robe Tauli Simangunsong. Dia ada 3 pertanyaan nih Kak Adila. Pertanyaan yang pertama, gimana sistem dulu kakak nih merekrut karyawan kakak? Apakah mulai dari intern, part-time, atau langsung full-time? Dan berapa sih total timnya untuk akhirnya bisa berjalan seperti sekarang ini? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan keduanya, gimana cara kakak mengatur modal awal? Modal awal, tadi kakak sempat bilang dari 8 juta, siap-siap hilang-hilangan ya, 8 juta hilang ya, ya udah aja gitu. Berarti kan harus itu 8 juta adalah bukan dari dana, termasuk dari dana darurat atau bahkan tabungan-tabungan keluarga yang tidak boleh disentuh. Ini kan artinya ya udah ini adalah uang yang siap aku keluarkan untuk belajar kayak gitu. Itu bagaimana cara kakak dulu mengelolanya. Kemudian pertanyaan yang ketiganya, ketika kakak masuk ke Shopee, itu apakah langsung meminta bantuan dari tim Shopee? Nah, setahu aku memang tim Shopee itu kan dia tahu ya, dia punya radar mana nih apa namanya UMKM yang penjualannya bagus, pasti langsung langsung disamperin nih sama agen Shopee, gimana mau ini nggak, mau aku bantu nggak untuk di up di apa namanya di beranda ini, tapi nanti kompensasinya harus ada potongan sekian persen ke Shopee ya, pasti kan kayak gitu ada. Itu bagaimana Kak? Silakan dijawab pertanyaan dari nomor satu dulu Kak. Oke, makasih pertanyaannya Kak Robert Tauli ya. Ya, Mm-mm. jadi pertama gimana sih cara ngerekrut karyawan? Nah, jujur Mas, saya pertama kali ngerekrut karyawan nggak pakai open recruitment, hanya dari kenalan-kenalan aja. Tapi tadi, Mm-mm. apa aku selalu bilang harus apa ya, harus berdoa kepada Tuhan, harus karena faktor itu selalu ada. Karena aku nge-hire dari kenalan itu alhamdulillah salah satunya bahkan jadi
salah satu best employee aku saat ini gitu. Bahkan waktu aku tinggal ke Amerika, dia yang bisa nge-uptake semuanya padahal hanya fresh graduate dan dari kenalan seseorang yang aku ketemu di ekspedisi gitu, di sebuah ekspedisi. Nah, jadi untuk awal-awal sih Mas, sejujurnya karena nggak ada pengalaman juga ya Mas Robert Tauli untuk open recruitment, aku mulai sekitar 6 karyawan aku yang awal itu adalah semuanya dari kenalan, ada juga yang saudara. Nah, setelah itu baru setelah 6 ini aku baru butuh yang beberapa yang lebih profesional, baru itu aku open recruitment yang kita pakai sih selama ini disebarin di Instagram dan juga di Glints gitu. Memang ternyata open recruitment itu enaknya kita memiliki banyak pilihan, jadi kita juga bisa membandingkan skillnya. Tapi kalau dari pengalaman aku, toh ternyata nggak semua yang saat kita wawancara itu terlihat bagus setelahnya gitu. Jadi itu sih masih challenging juga buat aku saat ini. Bener nggak nih karyawan yang aku hire itu udah bagus. Tapi cara apa ya? Gimana cara eh, ngeluarin karyawan yang nggak bagus juga kan aku juga bingung ya. Pasti masih ada rasa nggak enakan, duh rasa banyak, masih banyak utang lah sama orang itu gitu. Jadi kalau di aku sih, jadi kalau kita udah terima karyawan setelah oprek ini, hitungannya sebulan trial, habis sebulan, 3 bulan dikontrak, baru nanti kontraknya 6 bulan, baru nanti habis itu kontraknya setahun gitu. Itulah kalau sampai nggak bagus, jadi kita ngeluarinnya enak gitu. Jadi sebulan trial kalau ternyata nggak bagus bisa kita juga cut di situ dengan hubungan yang masih enak gitu karena emang ternyata trialnya nggak cocok. Habis itu 3 bulan juga kita itu masih evaluasi nih di awal karena eh ya salah satu yang aku pelajari waktu kuliah juga kita itu bisa nge-hire karyawan dalam waktu sangat cepat, tapi untuk memecat karyawan yang jelek itu biasanya rata-rata pengusaha butuh lebih dari waktu 6 bulan. Padahal itu harus Hmm, dilakukan di sebulan pertama gitu. Jadi itu benar-benar. sih jadi gimana caranya kita strategi nanti kalau harus dikeluarin kitanya tetap enak gitu. Soalnya kalau aku orangnya nggak enakan gitu sih Mas Hmm. Robert. Terus yang kedua, boleh nggak cerita estimasi modal pertama? Mungkin tadi modal pertama aku itu sekitar 8 juta. Setelah itu kalau ada keuntungan semuanya aku masukin situ. Nggak ada gaji buat diri sendiri. Dan mungkin saat itu tidak ada karyawan. Jadi bebannya itu nggak ada gitu. Bebannya nggak ada sampai akhirnya aku masukin modal tambahan di bulan ketiga atau keempat itu dari uang nikahan aku bertahap masukin 20 juta, masukin, habis itu masukin 30, masukin 50 yang akhirnya balik di sekitar 1 tahun setelahnya Mas gitu. Dan setelah model itu balik, baru aku ngegaji diri aku. Jadi kira-kira gambarannya kayak gitu. It's a long journey, tapi kalau kita terus-terusan, insya Allah it will be worth it kok gitu. Nah, terus yang terakhir, strategi untuk pemasaran di Shopee. Mas justru baru tahu juga nih kalau penjual nanti somehow akan dihubungi oleh tim Shopee karena Iya. sayangnya sampai belum ada sih yang ngehubungin aku Mas gitu. Jadi belum ada, jadi dari awal sih kita masih sendiri untuk masuk ke Shopee. Awalnya aku hanya belajar-belajar dari YouTube dan dari sharing seller lain aja gitu. Jadi belum ada tim pemasaran khusus juga sampai sekarang semuanya masih eh, sendiri aja gitu sih Mas. Hmm, oke. Makasih Dari tadi, infonya ya Mas. oke, oke, oke. Dari tadi kan Kak Adila sebutin Shopee terus. Emang nggak kepikiran untuk buka di Tokopedia atau bahkan TikTok Shop itu ya kan? Sekarang lagi trending. Live Oh, sampai berjam-jam, tangan kakinya sampai gemeteran itu nggak kepikiran ke sana, Kak? iya. Nah, kalau kita udah punya juga Mas, kita kita channel ada cukup banyak, ada Shopee, Tokopedia, ada TikTok, ada juga website gitu. Tapi so far sekitar berapa ya? 75% sales kita itu masih dari Shopee Mas gitu. Dari Karena Shopee. kalau Mantap. TikTok mungkin untuk produk-produk yang kategorinya tidak premium gitu ya, itu kita gampang jualan di situ. Tapi untuk produk premium itu agak challenging sih gitu. Walaupun tetap bisa ya, cuma lebih challenging dibandingkan produk-produk yang mungkin harganya di bawah 200, di bawah 100 ribu gitu. Oke, 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 oke. Nah, balik lagi nih ke kolom chat, ada Kak Ade Mas bertanya. Kak Adila, kalau konteks fashion gini kan umumnya harus sering ngeluncurin model atau desain baru ya. Nah, kalau snacks yang spesifik buat rekan-rekan medis, apa juga gitu? Kalau nggak, gimana caranya bisa yakin nggak cuman customer yang beli tuh sekali beli, tapi bisa terus-terusan? Oke, makasih Kak Ade Mas. Nah, kalau benar, kalau fashion gini memang harus sering luncurin model baru. Tapi kembali lagi ke konsep scrub medis itu sendiri ya Mas. Scrub medis itu basically hanya atasan yang V dengan bawahan
celana gitu. Nah, mungkin aku ngeluncurin model-model baru dengan sedikit variasi aja. Atasannya kita rubah jadi ada kerahnya sedikit, tambah resleting dikit, atau warnanya kita mainin dikit gitu. Nah, itu sih yang biasa kita lakukan. Nah, yang aku lakukan sekarang biasanya untuk peluncuran model baru juga belum terlalu banyak, paling sekitar 5 model per tahun. Itu pun model baru itu kita cek apakah bisa diterima pasar atau enggak, kalau enggak kita tarik tidak diproduksi lagi gitu. Nah, terus kalau untuk snack apa yang spesifik buat rekan-rekan medis ya gimana supaya nggak sekali beli? So far di aku yang paling jitu adalah dengan ngeluarin warna baru, Mas gitu. Model baru mungkin juga iya, tapi kalau warna baru, jadi kalau rekan medis itu kalau dia udah suka satu model A, nah katakanlah dia udah suka model aku yang yang awal itu yang atasan V dengan celana yang banyak kantungnya. Dia tuh sebenarnya akan menggunakan model itu terus diulang berkali-kali, hanya warnanya aja yang diganti. Jadi salah satu inovasi yang selalu aku lakukan sama supplier aku adalah ganti warna sesuai dengan tren yang ada pada tahun itu. Gitu. Itu salah satu apa ya cara aku supaya sustain. Jadi konsepnya gini, kalau overall aku tuh ingin ngambil konsep McD, Mas. Jadi kalau Hmm, orang ke McD, walaupun di McD itu ada konsep kadang-kadang ayam gulai lah. Kalau lagi iya, terkenal iya, iya. ayam Korea lah, ada pokoknya sesuai apa yang ngetren saat itu dia Betul. produksi. Tapi at the end of the day yang kita beli kentang goreng, Big Mac, burgernya sama ayam yang biasanya. Nah gitu, itu yang aku coba untuk terapin. Jadi aku membuat berbagai variasi. Padahal at the end of the day orang akan beli model yang itu yang aku jual dari pertama kali dari saat yang aku jual dari 3 tahun lalu gitu. Tapi selalu berinovasi. Walaupun pada at the end of the day orang belinya yang itu aja gitu, Mas. Oke, 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 oke. Nah, untuk pemilihan warna sendiri itu ada ketentuannya nggak sih, Kak, dari apa, katakanlah organisasi kedokteran, kalau tadi Kakak bilang setelah COVID itu harus ada, apa namanya, SOP ya. Kalau dulu boleh pakai kemeja, pakai seneli luaran ya, sekarang harus pakai scrub. Nah, kalau dari warna sendiri ada nggak sih, Kak, yang harus warnanya kayak gini? Atau bahkan Kakak bisa bermain sampai ke warna polkadot, warna leopard, kayak gitu tuh gimana sih, Kak? Saya penasaran deh. Nah, kalau untuk soal warna, ini tergantung pemakaian, Mas. Misalnya kalau dipakai di ruang OK atau ruang operasi, memang itu warnanya terbatas ya. Yang boleh dipakai itu hijau, yang seperti hijau pohon, sama biru paling. Nah, itu buat di situ. Hmm. Tapi kebanyakan customer kita ini adalah dipakai bukan buat di ruang OK, tapi untuk misalnya di klinik atau misalnya lagi di laboratorium gitu. Jadi warnanya itu biasanya tidak terbatas kalau tidak ada ketentuan dari rumah sakitnya. Jadi secara SOP pun selain di ruang OK dan ruang ruang apa tertentu itu memang tidak ada harus warna apanya itu nggak ada. Jadi saya bisa bebas berkreasi gitu. Sebenarnya kalau mau motif juga bisa aja bikin misalnya untuk dokter anak gitu. Tapi sayangnya saat ini belum sesuai prinsip kita yang apa ya mengutamakan salah satunya simplicity gitu. Oke, oke, mantap, mantap. Nah, kemudian ada lagi nih pertanyaannya dari Kak Reinhard Saupia. Halo, salam kenal. Ini Reinhard mau bertanya. Ada nggak sih framework atau metodologi yang berguna bagi Kak Dila dalam mengambil keputusan strategis? Hmm, Oke, sebenarnya untuk framework, mungkin yang sangat berguna setelah aku berjalan itu tadi Porter's Five Forces itu sangat berguna ya, karena untuk kita menganalisis gimana kompetitor kita sehingga kita bisa mempositioning, gimana kekuatan customer, gimana kekuatan dari supplier, lalu substitusinya dan sebagainya. Nah, semua itu setelah aku menjalani bisnis ini sih pada akhirnya aku pertimbangkan karena contohnya pertama dari kekuatan supplier. Setelah berjalan aku tuh sadar banget ternyata kekuatan supplier aku ini gede banget nih. Nah, jadi belajar gimana sih cara supaya membangun hubungan baik sama supplier sehingga dia mau apa ya menerima request-request yang kita terima. Lalu untuk kekuatan buyer, alhamdulillah kalau dari lihat buyer sendiri sebenarnya untuk buyer aku atau market aku yang merupakan dokter dan perawat bisa dibilang sangat stabil gitu. Sangat stabil karena mau ada COVID, mau ada apa, alhamdulillah nih si buyer aku ini punya penghasilan gitu untuk beli kayak gini. Dari kestabilannya kayak gitu. Tapi memang kuat juga review di antara mulut ke mulut di antara dokter ini. Nah, yang satu lagi yang aku sangat lihat itu tentang substitusi. Karena tadi aku mulai di saat ada substitution dari baju kerja ke scrub
itu saat COVID. Nah, tapi COVID selesai, tentu dong ada substitusi lagi dari scrub medis ini kembali lagi nih ke baju-baju yang dulu. Nah, itulah gimana cara aku ngeset strategi. Oke, ada kemungkinan mereka kembali yang dulu, berarti pasar kita nih Mas yang diluasin. Ya udah jangan ngincer Indonesia doang, berarti harus diperluas tadi ke Filipina, ke Malaysia yang mereka kalau di sana peraturannya mah apapun yang terjadi COVID udah selesai tetap harus pakai baju kerja. Mungkin itu sih yang bisa aku share gitu. Jadi kalau setelah berkembang Porter's Five Forces itu sangat menolong aku, tapi sebelumnya aku hanya mempertimbangkan satu gitu. Oke, terima kasih Kak Dila. Nah, ada lagi nih pertanyaan dari Kak Riti. Kak Dila, aku kesulitan untuk memulai startup karena domisili aku yang di timur, di daerah Maluku. Ongkirnya mahal banget kalau mau dikirim ke target consumer, yaitu di Indonesia Barat atau Tengah. Minta POV dari Kak Dila, boleh? Oh, kalau boleh tahu Kariti produknya apa ya Kak? Boleh Kak Riti kalau mau sambil ngobrol sama Kak Dila, di unmute. Boleh Kak Riti? Ya, suara aku kedengeran nggak Kak Dila ya? Kedengeran Kedengaran. Kak Riti. Nah, Kak Dila, kebetulan aku nih kan memang pembinaan beberapa UMKM ya Kak ya. Jadi UMKM lokal, misalnya VCO, kemudian keripik-keripik, karena di sini tuh banyak banget apa tanaman palawija kayak umbi-umbian, keladi, kemudian pelaku usaha itu memproduksinya tuh kayak hanya untuk lokal doang gitu loh Kak. Nah, sedangkan target mereka tuh maksudnya mau diperdagangkan secara luas gitu. Jadi mereka suka nanya channel-channel untuk jualan keluar gimana karena memang apa namanya biayanya mahal ya Kak ya. Aku mau ngambil contoh Kak, misal kalau kita kirim ke Saumlaki aja mahal banget Kak. Kayak kemarin aku beli produk 70.000, itu ongkirnya tuh 130.000. Jadi itu kayak lebih mahal ongkirnya daripada produknya sendiri. Jadi mungkin dari apa ya, POV-nya Kak Dila gitu ya. Gimana sih dari timur ini bisa expand sampai ke wilayah barat atau wilayah tengah atau mungkin ke luar negeri gitu misalnya. Itu aja sih Kak Oh, Dila, terima kasih. siap-siap Kariti. Oh, emang sih kayak challenging banget kalau ke daerah yang agak di timur itu emang ongkirnya, ya aku juga tahu bahwa itu gede banget ya Kak ya. Bisa gede banget. Nah, kalau mungkin salah satu saran dari aku Kak, mungkin Kariti bisa pakai sistem distributor semacam itu Kak. Jadi Kakak ngirim produk-produk Kakak, mencari orang yang bisa megang produk itu di tengah-tengah nih Kak, misalnya di Pulau Jawa. Jadi Kakak nanti somehow bisa mencari orang buat jadi kakak bisa ngirim semua produknya ke Pulau Jawa. Mungkin kan kalau itu bisa dikirim pakai kargo ya kak. Walaupun agak lama. Aku kurang tahu sih kak kalau makanan itu tahannya berapa lama ya kak. Tapi dari distributor itu jadi kalau mau ke customer ongkirnya lebih murah gitu kak. Lebih dekat. Dan kakak ngirim dari timurnya ke distributor yang ada di Pulau Jawanya atau di tengah-tengahnya itu adalah menggunakan kargo. Menurut aku itu salah satu apa ya salah satu solusi gitu karena aku juga ada semacam reseller aku yang posisinya jauh kita kalau kirim ke dia pakai kargo jadi dia ngestok dari situlah dia nyebarin produk kita ke customer-customer kita yang lainnya terus mungkin yang kedua yang bisa dicoba Kak itu tadi Kak di Shopee itu ada program ekspor jadi itu tuh bisa kita manfaatin banget. Walaupun yang harus dicari lagi, nggak semua kategori itu bisa diekspor, Kak. Aku kurang tahu nih makanan bisa masuk atau enggak, tapi itu bisa banget digunakan untuk mendistribusikan produk kita lebih jauh gitu, Kak. Gitu sih, Kak Riti. Itu yang ada itu yang mungkin yang bisa aku kasih dari based on pengalaman aku. Gimana Kak Terima Riti? kasih. Ada pertanyaan lebih lanjut Kak Riti? Mungkin aku nyari ini dulu ya Kak, distributor-distributor itu karena kan kita harus tahu ya siapa sih yang mau nerima produk ini gitu. Makasih Kak, Betul. doain aja semoga pelaku usaha UMKM di sini nggak mati gitu Kak. Karena kadang Amin, amin. mohon doanya Kak. Terima kasih. Sangat, Kak Terima kasih Riti. kembali, Kak Riti. Aku juga mau menanggapi ya yang tadi disampaikan Kak Riti. Pasti ini kan bukan satu hal permasalahan yang dirasakan Kak Riti aja ya. Mungkin banyak yang lebih jauh dari Maluku, mungkin ada yang dari daerah Sumatera Utara, tanah Aceh, yang pasti hitungannya juga lebih mahal daripada kiriman ke Jawa. Aku setuju dengan yang dikatakan oleh Kak Dila bahwa mau nggak mau memang salah satu opsinya itu pengiriman dalam jumlah besar kargo atau bulking dikirim ke Central Java ya nggak harus mesti di Jakarta atau Jabodetabek ya. Mungkin bisa ke daerah Kendal, Jawa Tengah, atau misalnya Jawa Timur. Tapi memang paling idealnya itu dimulai dari Pulau Jawa. Supaya nanti dari situ baru didistribusikan ke
daerah-daerah terpencil lain, ya memang agak PR ya, dari Maluku dikirim dulu ke Pulau Jawa, dari Pulau Jawa didistribusikan. Tapi ya kita harus menyadari realitanya seperti itu. Ya, apa namanya, proses pengiriman di Indonesia belum belum sesempurna itu, belum bisa memotong harga dari Maluku misalnya, padahal ke Sulawesi lebih dekat. Tapi faktanya pengirimannya itu dari Jawa Tengah ke Sulawesi itu lebih murah. Jadi kayak gitu. Jadi semangat buat Kariti ya untuk mencari apa namanya, kira-kira siapa nih rekanan kerja yang mau bantu Kariti untuk menjalankan usaha dari keripik-keripik dan lain sebagainya tadi di Pulau Jawa. Nah, berikutnya ada pertanyaan lagi. Eh, Kak Dila, ini dari aku. Ya, pertanyaannya itu kan dari tadi Kak Dila ngomong perihal ekspor yang difasilitasi oleh Shopee seperti itu ya. Nah, itu apakah ada syarat-syarat kayak misalnya perusahaan kita harus memiliki badan hukum yang jelas dulu, yang mana sekarang Kak Dila punya CV, atau misalnya harus ada pembeli minimal yang beli ada 2.000 dalam kurun waktu sekian. Itu seperti apa proses sampai akhirnya Kak Dila itu qualified sebagai UMKM yang bisa mengekspor. Terus kemudian, eh, apakah Kak Dila diperkenankan untuk menghubungi kembali misalnya gitu? Karena setahu saya kan di Shopee itu dia nggak bisa ya, seller itu langsung menghubungi customer gitu kan. Jadi memang harus ada perantara Shopee itu. Misalnya Kak Dila punya salah satu pembeli di Filipina, tadi di fotonya juga ada di Malaysia. Apakah Kak Dila pernah kepikiran untuk langsung approach si pembeli ini, terus kemudian ngobrol-ngobrol-ngobrol, siapa tahu nanti pembelinya bisa menjadi reseller cabang Sabah misalnya gitu, atau misalnya reseller cabang Kuala Lumpur misalnya kayak gitu. Itu bagaimana Kak Dila? Silakan. Oke, makasih Mas Bay. Mungkin untuk pertanyaan pertama, gimana sih bisa apa ya lulus jadi seller yang bisa ekspor di dalam program Shopee ya? Nah, sesungguhnya untuk syarat lengkapnya aku lupa nih Mas, tapi perjalanannya waktu itu adalah memang setelah aku jualan beberapa bulan, entah 3 sampai 4 bulan, baru nanti akan ada tawaran itu dari marketplace ini. Jadi tawaran apakah kita akan mau ikut program ekspor mereka. Yang saat itu waktu aku mendapatkan info itu tentu aja excited ya. Nah, tapi memang tadi setelah kita ditawarkan, kita itu yang mereka sangat perhatikan adalah kategori produknya. Jadi awalnya aku itu mengkategorikan produkku sebagai produk kesehatan. Nah, karena kan apa ya walaupun baju tapi di bidang usaha medis gitu. Nah, ternyata produk kesehatan ini setelah aku apply program ekspornya ditolak terus gitu. Jadi Hmm. setelah itu baru aku bermutasi dari produk kesehatan dirubah aja jadi produk fashion gitu. Nah, ternyata produk fashion ini dengan mudahnya bisa di-accept oleh mereka tanpa ada tadi syarat CV sih waktu itu aku belum punya CV, hanya sebagai penjual biasa aja. Jadi kalau untuk organisasi saat itu, tapi itu 3 tahun yang lalu ya, untuk menjadi eligible sebagai export seller itu untuk bikin CV atau organisasi saat itu tidak ada. Nah, terus yang kedua itu, apakah aku pernah approach customer aku yang di luar negeri secara langsung itu ya Mas ya Hmm. lewat Betul, betul. Nah, betul Mas, kalau di marketplace ini di Shopee itu kalau kita mau berhubungan dengan customer luar negeri secara langsung itu nggak bisa. Dulu itu sempat bisa, jadi nomor pembelinya itu muncul nih di resi. Iya, Jadi kita benar, benar, benar. kan secara langsung, misalnya waktu itu aku jual baju, mereka kan suka mesen bordir, ada masalah di bordirnya, kita bisa berhubungan nih. Tapi sejak beberapa bulan atau setahun lalu kali ya, itu tuh hilang gitu. Jadi kita benar-benar harus kontak Shopee-nya dulu, baru nanti Shopee-nya yang hubungin ke mereka. Nah, jadi dari situ sih aku hampir nggak pernah lagi nih kontak sama customer-customer yang itu, tapi kita cara berhubungan dengan customer yang di luar negeri itu adalah lewat Instagram, gitu. Nanti mungkin itu bergunanya buat orang-orang yang udah beli, karena kan untuk orang yang udah beli, di dus kita ada nama Instagramnya, pokoknya di mana-mana si media sosialnya itu terpampang gitu. Jadi si customer-customer ini follow ke media sosial kita, atau misalnya kalau produk yang udah nyampe mereka ada yang nggak cocok, pasti mereka komplainnya lewat sosial media gitu. Karena tadi aksesnya udah kita kasih di dusnya, di segalanya itu ada media sosial kita. Jadi itu cara berhubungannya. Nah, tapi kalau untuk sampai mencari distributor ke sana, Mas, jujur aku belum karena aku terakhir adalah mencoba berjualan dulu tapi di luar Shopee, di luar Shopee. Jadi kita mencoba menggunakan website untuk nge-reach para customer yang di luar negeri itu. Tapi ternyata challenge-nya adalah tadi biaya kirim kalau lewat website dibandingin lewat marketplace itu, bahkan kalau ke luar negeri
biayanya lebih mending dari marketplace itu. Jadi saat ini sih kita baru apa ya, tetap melanjutkan metode kita yang lewat marketplace tersebut, Mas. Gitu. Tapi itu ide bagus banget ke depannya ingin banget punya distributor yang ada di negara-negara tetangga itu. Oke, 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 menarik, menarik. Terus tadi juga Kak Dila dalam marketing marketing campaign juga sempat menyebut KOL gitu ya, melibatkan orang-orang yang memiliki follower-follower di Instagram mereka. Nah, sejauh sejauh mana sih menurut Kak Dila worth it dengan tadi pembagiannya kalau nggak salah Kak Dila dari 100% 30% Meta ya, kemudian 30% tadi apa ya, saya lupa. Marketplace, ad market. Marketplace, ad market, terus kemudian 30% lagi baru buat KOL ya. Dari apa namanya pembagian tiga tadi sejauh mana nih Kak keterlibatan KOL ini itu bisa mempengaruhi penjualan? Apakah cukup untuk mendapatkan exposure aja ataukah memang bisa terkonvert sebagai suatu penjualan dari pengalaman Kak Dila? Kalau base pengalaman aku, jujur kalau dari matriksnya sendiri, maksudnya indikator jelasnya itu aku belum bisa terukur ya Mas ya. Aku belum Hmm. belum tahu cara ukurnya. Tapi kalau misalnya sesuai apa yang ada di kolom komentar mereka gitu. Nah, si KOL ini paling yang utama sebenarnya untuk brand exposure aja sih Mas, supaya at least Hmm. para followers ini tahu brand ini pernah dipakai ini gitu. Nah, tapi Betul. dari situ kan kadang-kadang kita bisa tahu juga dari metode afiliasi ya. Sekarang di banyak ini kita bisa tahu dari metode afiliasi itu. Jujur kalau misalnya dari KOL itu kan ada yang makro, ada yang mikro. Nah, yang Hmm. mikro ini sih lebih memberikan kita kalau dari segi penjualan paling besar gitu dibandingkan yang makro ini. Kalau makro ini memang kita tujuannya hanya untuk brand exposure aja. Oke, berarti KOL yang kakak gunakan atau apakah memang mereka yang harus memiliki background seorang dokter atau memang ya random aja kakak lihat wah dia secara appearance menarik, aku coba approach untuk pakai Seneli aku. Oh, Seneli, enggak Mas. kok Seneli script aku gitu. Iya, harus seorang dokter sih Mas, harus seorang dokter atau perawat, pokoknya nakes gitu. Karena kalau Oke, enggak, buat apa bajunya dipakai ya Mas Bay ya? iya sih, benar 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 benar. Terus tadi Kak Dila juga menyinggung masalah affiliate. Kalau nggak salah itu kan berarti dapat ini ya, dapat apa namanya insentif ya dari si KOL-nya itu. Nah, itu bagaimana sistem kerjanya dari penjualan mereka, kemudian kakak berikan berapa persen dari penjualan mereka supaya kebukti bahwa tadi dari matrix-matrix yang paling kerasa itu affiliate micro influencer, terus kemudian kakak alokasikan, oke dari penjualan sekian berapa persen buat kamu karena kamu memiliki dampak yang signifikan terhadap penjualan. Oke. Sebenarnya kan program affiliate itu mungkin bisa kita bagi menjadi dua ya. Ada affiliate yang sengaja kita pilih, ada affiliate yang kita udah netepin dari awal aja komisinya berapa, nanti mereka tiba-tiba bikin video sendiri gitu. Betul, Nah, betul, kalau betul. kan ada dua. Nah, kalau buat KOL itu biasanya kita sih ngasih komisi sekitar 5%. Itu untuk KOL yang kita pilih dari awal. Tapi kalau untuk tawaran nih kepada affiliate lain, sesungguhnya kita nggak besar sih, Mas. Itu kita nawarinnya komisi 2%. Jadi Hmm. biasanya affiliate lain itu adalah yang paling sering orang akhirnya jadi beli adalah orang yang udah beli produk kita terus akhirnya dia bikin video yang di up gitu sih. Nah kalau untuk orang-orang yang kita nggak pilih itu biasanya 2%. Oke, menarik, menarik, menarik. Nah, oke nih Kak. Kak Dila nggak kerasa nih kita udah 90 menit kita di sini ya. Kita ngobrol bareng tentang tadi pertama Kakak mendapatkan grant dari Babson. Berapa tadi Kak? 20.000 ya? Itu gede banget berarti ya kalau dirupiahkan. Kenapa aja nggak tuh Kak? Pajaknya gede banget sih Mas, itu di US ya Oh ya, 40%. oh ya, aduh, wah ini penting banget nih. Cerita dikit Kak masalah pajak itu gimana Kak supaya orang-orang tahu, wah kamu dapat grant segitu gede, enak aja kamu harus bayar pajak. Sedikit dong Kak. Jadi untuk kalau kita dapat grant nih di US, emang ternyata pajaknya sih sesuai tadi grantnya itu berapa gitu. Nah ternyata grant 20.000 itu pemotongan pajaknya 40%. Nah tapi gimana bayarnya itu jadi udah dipotong dari awal sih Mas. Jadi yang udah aku terima dari Babson itu udah yang bersih gitu. Tapi kan mikirnya 20.000, wah gede lumayan nih gue bisa buat Bener. apa, bangun apa. Tapi oh pajaknya gede banget ya. Jadi 10% dari situ. Tapi tetap Oke, oke. alhamdulillah ya Mas Bay itu Alhamdulillah, betul, betul, betul. cuma Jadi gitu kan, aja. jadi kalau misalnya tadi aku simpulkan, ketika kakak mengikuti
semacam apa tuh pitch competition kayak gitu ya. Itu kan berarti kan kakak sudah membawa bisnis yang sudah existing. Berarti Mm-mm. kalau misalnya buat teman-teman saat itu yang mengikuti lomba, ataukah apakah mereka harus udah ada bisnisnya, ataukah hanya ideation aja bisa mengikuti lomba yang kakak dapatkan grant 20.000 itu kak? Kalau lomba yang aku ikuti itu kalau nggak salah ide juga nggak apa-apa Mas, tapi idenya yang udah Hmm. final gitu ya, bukan ide awal Hmm. banget. Jadi sejujurnya aku ikut lomba di US itu bukan yang pertama sih Mas, aku ikut Oh. beberapa kali. Jadi di Babson pernah yang sebelum ini ada tentang pitch competition biasa. Aku juga pernah ikut di University of Georgia. Nah kalau itu buat lomba yang buat bisnis yang udah jalan. Itu juga Hmm. menarik. Soalnya kalau yang University of Georgia itu bisa dari semua kampus boleh ikut. Jadi kalau ada nih Hmm. yang lagi sekolah terus pengen ikutan lomba, ada sebuah lomba di University of Georgia di mana mereka ngundang semua kampus buat lomba bisnis di sana gitu. Dan Hmm. ini tapi yang aku ikutan beta challenge itu khusus di Babson doang, cuma bisa dari undergraduate, graduate, alumni gitu. Nah, terus ya saat itu sih kalau di US itu kalau so far yang aku garis bawahi setelah aku ikutan lomba-lomba gitu ya, yang penting bisnisnya punya value yang lebih selain profit. Mereka lebih suka cerita yang lebih sosial dan gimana cara kita bring cerita itu, nyuguhin itu ke mereka gitu sih. Oke, 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 menarik, menarik. Berarti kalau misalnya tadi kakak bilang open ke semua university, emang bisa nih teman-teman yang mungkin lagi ada di Indonesia untuk ikutan cari tahu nih bisnis competition yang lagi ada di Amerika sehingga mereka bisa pitching online atau memang harus mereka yang ada di Amerika? Yang University of Georgia itu maksud aku kayaknya university yang ada di Amerika sih Mas. Soalnya kayak Oh, biasanya mereka kirim ke university-university yang mereka maksudnya yang undang ada. ya. Oke, oke, oke. Oke, Kak Adila, terima kasih ini ya atas sharing-sharingnya ya hari ini. Kalau misalnya nanti Kak, ini ada yang nanya nih Kak, kalau misalnya ada pertanyaan lain gimana? Nah, berarti nanti misalnya nih Kak Hanif mau ada pertanyaan, itu boleh nanti Kak Hanif pastikan dulu sudah mengisi formnya ya. Nanti mungkin kalau misalnya Kak Adila berkenan, nanti bisa sharing mulai dari LinkedIn mungkin ya yang paling general, nanti bisa di add atau misalnya bisa di connect ke Adila di LinkedIn. Aku yakin pasti Kak Adila terbuka ya Kak Adila ya buat semua pertanyaan-pertanyaan buat teman-teman kita yang antusias untuk menjalankan bisnis mereka. Nah, jangan lupa buat teman-teman yang belum mengisi apa namanya form, itu dibuka kolom chatnya, nanti diisi formnya, itu sederhana paling isi 2-3 menit, nanti dari situ juga akan kami berikan rekaman ya, buat teman-teman yang baru bergabung, yang tidak mengikuti pemaparan atau cerita keadilan dari awal, nanti bisa dilihat dari rekaman itu, seperti itu. Nah, sebelum kita meninggalkan webinar kali ini, aku minta tolong bantuannya Kak Joko ya dari tim MGA juga untuk difoto ya Kak Joko ya semua peserta yang ada di sini. Silakan Kak Joko, mungkin bisa di-unmute dulu bagaimana teknisnya Kak Joko silakan. Oh ya, terima kasih Mas Bay. Oke, buat teman-teman yang mau on cam, dipersilakan on cam ya, buat dokumentasi. Oke, kita ambil, Ya, ini ada 2 halaman. Oke, bagi yang mau on cam, boleh on cam dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, Uh, s- sekali lagi, yang halaman kedua, 1, 2, 3. oke, terima kasih Kak Joko. Nah, Thank tadi you. terakhir Kak, boleh kalau misalnya Kakak mau ada closing statement atau misalnya mau promosi sekali lagi brand Kakak, teman-teman kira-kira bisa dapat dari channel apa aja nih? Silakan Kak Adila, closing. Iya, makasih banyak. Pokoknya intinya makasih banyak semuanya, Mas Bay, semua semua yang ada di sini. eh Intinya pasti waktu kita mulai bisnis itu pasti pasti bergumul banget, banyak banget yang dirasain. Juga pasti yang tidak dilupakan pasti sendirian. Itu kita harus terima aja. Memang perjalanan membuat bisnis ini banyak yang sendiri, tapi insya Allah akhirnya akan bagus. Dan tadi untuk yang lagi memulai bisnis dari sebuah ide, harus berani buat mulai dulu aja. Banyak pertimbangan itu bagus, tapi beberapa pertimbangan itu bisa nanti kita pertimbangin saat kita ketemu masalahnya. Nggak usah dari sekarang gitu. Bisa bisa nanti aja. Yang penting kita mulai dulu aja. Masalah yang ada
bisa kita hadapi nanti. Gitu aja sih Mas dari aku. Oh ya, untuk promosinya juga, siapa tahu ada yang punya kenalan dokter, pacar dokter, atau apapun yang berhubungan dengan medis, jangan lupa beli beli baju jaga snack, itu cocok banget buat jadi gift juga. Gitu. Terima kasih ya. Oke, terima kasih semuanya ya. Saya tutup. Terima kasih atas waktunya sekali lagi Kak Dila dan tim MGM bertugas. Saya Imam Bayhaki, izin undur diri dari Amerika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Silakan.